Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ananda Dwi Gunawan dengan NIM 05201082 dari Program Studi Teknik Kimia. Pada kali ini saya akan menjelaskan soal analisis regresi linear sederhana pada buku Walpole, yaitu soal 11.1 sampai 11.13. Baik, langsung saja kita mulai pada soal 11.1. Ini ada 11.1, ini bacaannya. A study was conducted at Tech to determine if the technology measure any influence on the dynamic lift characteristic of an individual. 25 individuals were subjected to strength test and then were asked to perform a weightlifting test in which waist was dynamically lifted overhead. The data is given. Data are given here. Baik, ini datanya sudah saya copy ke Excel. Kemudian pertanyaan yang pertama, estimasi B0 dan B1 untuk kurva regresi linear itu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Baik, langsung saja kita mulai. Ini datanya kita urutkan dulu biar mudah. Setelah itu, untuk menemukan B0 dan B1 kita memerlukan rumus yang ini di bawah ini, yaitu untuk memasukkannya kita memerlukan total X dikali Y, jumlah X, jumlah Y, kemudian jumlah X kuadrat, dan juga ada rata-rata Y dan rata-rata X. Baik, kita hitung terlebih dahulu secara manual. Kali Y, yang ini X kuadrat. X dikali Y ini kita kalikan data X pertama dengan data Y pertama juga. Kemudian didapatkan hasilnya, kemudian ditarik ke bawah sampai data ke-25. Kemudian untuk X kuadrat, kita hanya memangkatkan data pertama dari X. Kemudian nanti kita tarik ke bawah juga. Oke. Ini tarik. Ya. Oke. Kemudian di sini untuk jumlahnya dan rata-rata. Baik, pertama-tama kita jumlahkan dulu menggunakan rumus sum data X pertama sampai data X ke-25. Ini juga data Y pertama sampai data Y ke-25. XY juga menggunakan rumus sum data X pertama sampai data X ke-25. Kemudian kuadrat juga data pertama sampai data ke-25. Oke, untuk yang rata-ratanya kita hanya menggunakan rata-rata Y dan rata-rata X. Untuk rata-rata X kita menggunakan rumus average. Kemudian pilih data ke-1 sampai data ke-25. Yang Y juga sama. Dapatkan hasilnya. Ini sudah kita dapatkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus B1 dan B0 ini. Baik, yang pertama untuk B1 terlebih dahulu. Untuk B1 kita tuliskan rumusnya. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita tutup buka kurung dulu. Ini kenapa ada 3? Karena yang pertama ini untuk menutup persamaannya, yang kedua ini untuk menggunakan penyebut dan pembilangnya, dan yang ketiga ini untuk seperti contohnya ini N dikali jumlah X dikali Y. Baik, langsung saja kita mulai. N-nya 25. Kita kalikan dengan X dikali Y, jumlah X dikali Y. Yang ini berarti Y28. Kita tutup. Dan dikurang dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y. Oke. Jumlah X. Jumlah Y. Oke, kemudian kita bagi N dikalikan dengan jumlah X I kuadrat. Berarti yang ini jumlah X kuadrat.
Kemudian kita kurang dengan jumlah X dikuadratkan. Jumlah X ini kita kuadratkan. Oke, setelah itu kita tutup kurungnya. Ya, jadi B1-nya didapatkan 0,500898. Untuk B0-nya, kita menggunakan rumusnya rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X. Klik langsung saja. Rata-rata Y ini 82, I29 kita kurangkan dengan B1 dikali X. B1 dikalikan dengan X, rata-rata X. Oke, ya baik, didapatkan hasilnya 64,52916. Berarti oke, didapatkan hasilnya berarti Y sama dengan B0 ditambah B1. B0-nya nih 64,52916 tambahkan dengan 0,568 0,898 dikalikan dengan X. Baik, ini ya. Ini dapat persamaan Y. Baik, selanjutnya kita coba menggunakan fitur pada Excel, yaitu data analisis. Ini regression. Masukkan Y-nya, kemudian kita input X-nya. Setelah itu output-nya sini saja. Kemudian di sini kita cetak residual plot dan lanjut plot. Oke. Baik. Nah, ini ya, ini untuk X-nya ini B1 ya. B1-nya 0,50897793. Kalau kita menggunakan manual, ininya angkanya dibulatkan, sedangkan kalau yang menggunakan fitur ini belum dibulatkan ya, tapi hasilnya tetap sama. Tidak beda jauh. Untuk B0-nya juga sama, beda jauh. Untuk predicted Y ini untuk yang predicted Y ini dia dapatkan dari persamaan Y ini, yaitu B0 ditambah B1 dikali X. X-nya itu kita ambil dari data X yang ini. Kita coba aja ya, coba satu. B0, B0 kita tambahkan dengan B1 dikalikan dengan data pertama. Itu didapatkan hasilnya sama kan, 74,2329 ini 23,268. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang residualnya ini didapatkan dari data Y dikurang dengan predicted ini. Oke, kita coba saja. Predicted Y kita kurangkan dengan Y. Baik. Ya, ini didapatkan 2,563. Ini seharusnya minus ya. Y35 kita kurangkan data. Ini. Oke, selanjutnya yang B, find a point estimate of Y 30. Berarti X-nya ini kita ganti dengan 30. Baik, kita coba saja. Kita masukkan ke dalam rumus. Yang B berarti B0 ditambah B1 dikalikan dengan 30. Ya, ini berarti didapatkan hasilnya 81,35609. Selanjutnya yang C yaitu plot the residual versus the X arm strength decomment. Berarti kita buat tabel dari
tabel plot residual dengan X. Baik, kita coba buat saja plot ya. Ini kita insert data dulu, insert data. Lihat, ini untuk yang X. Ini untuk yang residual. Residual. Oke, kita tambah lagi. Kita X. Nah, kita ambil dan X ini. Nah, jadi ini ya. Ini tabelnya, tabel plotnya. Baik, selanjutnya soal nomor 11.2 ya. Ini sudah saya urutkan dan juga sudah saya jumlahkan datanya sama dengan menggunakan rumus yang di 11.1. Oke, sum yang untuk jumlah, oke, sum dari data pertama sampai data ke-9 ini ya. X dikali Y juga sama, dikalikan, begitu kita tarik ke bawah. X kuadrat juga sama, habis itu kita tarik ke bawah. Rata-rata kita pakai rumus average. Oke. Kemudian kita langsung saja masukkan ke rumusnya untuk B1. B1 kita buka kurung. Jumlah dikalikan dengan jumlah X dikali Y. Kemudian dikurang dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y. X kita kalikan dengan jumlah Y. Kemudian dibagi dengan ini jumlah N dikalikan dengan jumlah X kuadrat. Dan yang ini kita kurang dengan jumlah X dikuadratkan. X-nya ini kuadratkan. Oke. Misalnya didapatkan 0,777142. B0-nya pakai rumus rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X. Berarti kita masukkan saja rata-rata Y dengan rata-rata Y dikurang dengan B1 dikali X. B1-nya ini kita dikalikan dengan rata-rata X. Ya. Baik, didapatkan hasilnya 12,06232, berarti menjawab soal A. Kemudian yang B, estimate the final examination grade of student. Kemudian yang B, estimate the final examination grade of a student who receive a grade of 85 on the midterm report. Baik, sebelum itu kita coba dulu yang pakai fiturnya. Regression, input Y-nya. Ini Y, kemudian yang X, ini Y, outputnya. Oke, dan centang residual plot, dan lain. Oke. Ya, kita cek. Di sini intercept itu nilai dari B0, 12,06232, berarti di sini sama ya. B1-nya juga 0,7742, ini belum dibulatkan, sedangkan yang manual sudah dibulatkan. Berarti persamaan Y-nya adalah 12,06232 ditambah dengan 0,7142.
Kita oke, ini untuk grafiknya. Jadi sudah didapatkan persamaan Y-nya. Ini ditambah dikali X. Kita coba residual outputnya apakah sama nilainya ya. Oke, ini residual outputnya menggunakan persamaan Y-nya gitu. B0 ditambah dengan B1 dikali dengan X-nya ini kita pakai X seperti ini. Oke. Ya sama 71,1. Kemudian kita coba residualnya itu dari nilai persamaan hasil persamaan ini atau Y ini dikurangkan dengan persamaan ini. Oke, kita coba. Oke, 10,09778 ya, sama juga. Baik, selanjutnya soal yang B berarti kita coba ya dengan memasukkan 85 ke persamaan ini. Oke. Ini berarti sini B0 ditambah B1 dikali dengan 85. Oke, didapatkan berarti hasil B-nya 78,11936. Baik, selanjutnya ini ada soal 11 nomor 3. The amount of chemical compound here that dissolved in 100 gram of water at various temperature. X, we record. Jadi X ini temperaturnya. Ini ya. Y-nya kan ada 1,1 sampai 1,3 gini ya. Nah, itu tuh di sini. Nih, kita rata-ratakan dulu. Jadi begini. Dengan average 1,1 sampai 3. Oke, setelah itu kita tarik gitu. Tarik bawah begini. Ya, gitu. Terus itu nilai ini kita pindahkan menjadi 1 gini. Terus kita cari X dikali Y-nya. Ini X dikali Y. Kemudian X dikuadratkan. Ini X dikuadratkan, tarik ke bawah. Untuk jumlahnya pakai rumus sum. Yang rata-ratanya pakai average lagi, rata-rata X. Baik, selanjutnya selanjutnya kita cari B0-nya aja. B1 dan B0. Kita masukkan ke rumus. B1 N kita kalikan dengan jumlah X dikali Y, kemudian dikurang dengan jumlah X dikali jumlah Y, X dikalikan dengan jumlah Y. Setelah itu kita bagi dengan N dikalikan jumlah X kuadrat. N dikalikan dengan jumlah X kuadrat ini. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah X dikuadratkan. X kita kuadratkan. Kita perhatikan kurungnya. Oke, sudah. Nah, didapatkan B1-nya 0,570794. Untuk B0-nya menggunakan rumus rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X. Baik, langsung saja. Rata-rata Y kita kurang dengan B1 kita kalikan dengan X. Rata-rata X. Oke. Kan 5,650792.
Baik, setelah itu kita pakai yang data analis, regression, input Y, kemudian X-nya, oke, output, centang residual plot, dan line fit plot. Oke. Nih, dapat hasilkannya. Intercept ini B1-nya 0,57, ini 65 belum dibulatkan. Terus yang B0-nya juga sama, itu 0,57. 0794 sama. Berarti kita dapat Y-nya adalah 5,65079 ditambah dengan B1 0,57074 dikali dengan X. Ya. Ini Y-nya. Kemudian kita cek predicted dan residualnya. Predicted ini dari persamaan Y, kita masukkan data dari X. Kita coba aja salah satunya. Dengan B0 tambah B1 dikalikan dengan X. Oke, 5,05 tetap. Kemudian residual Y dikurang hasil dari predicted Y ini. Kita Y-nya 7 kurang dengan, oke, dapat ya 1,392 sama. Selanjutnya graph the line on a scatter diagram. Ini ya berarti. Kemudian estimate the amount of chemical that will dissolve in 100 gram of water. Berarti ini menggunakan persamaan Y, tapi X-nya itu kita substitusikan 50. Jadi langsung saja, berarti C dengan B0 ditambah B1 kita kalikan dengan 50. Oke. Baik, ini hasilnya jadi yang C ini 34,19048. Selanjutnya soal 11.4. The following data were collected to determine the relationship between pressure and the corresponding scale reading for the purpose of calibration. Baik, ini data X-nya dan data Y-nya sudah saya copy paste. Kemudian find the equation of the regression line. Sebelum itu kita cari dulu B0 dan B1-nya. Baik, ini untuk data-datanya jumlahnya sama seperti sebelumnya, pakai sum untuk penjumlahan. Kemudian rata-rata pakai average. Oke, dikali Y data X baru ditarik ke bawah, X pangkat 2 ini X kita pangkatkan, baru ditarik ke bawah juga. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus B1-nya. 1 sama dengan jumlah N, kita kalikan dengan jumlah X dikali Y, kurang dengan jumlah X dikali jumlah Y. Kemudian kita bagi dengan N kalikan dengan jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X dikuadratkan. Dapatkan B1-nya 1,81. Kemudian untuk B0-nya itu rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X. Oke. Berarti rata-rata Y dikurang dengan B1 dikali dengan rata-rata X. B0-nya didapatkan minus 1,7. Kemudian kita cek menggunakan data
analis, regression, input Y-nya, input X-nya, outputnya, residual, residual plot, line fit plot. Oke, kemudian kita lihat intercept atau B0-nya sama, yaitu minus 1,7. Kemudian B1-nya juga sama, 1,81. Berarti kita simpulkan Y sama analisis evaluasi analisis regresi linear sederhananya, Y sama dengan B0 minus 1,7 tambah dengan 1,81 dikali dengan X. Oke. Oke, kita cek predicted Y-nya menggunakan rumus regresi linear ini. Tapi X-nya ini kita substitusikan pakai data dari X. Oke. Berarti B0 ditambah dengan B1 dikali dengan data 1, ya, didapatkan 16,4 sama non residual ini Y dikurang dengan hasil dari predicted Y. Oke, sama ya, didapatkan minus 3,4. Kemudian yang B, the purpose of calibration in the application is to estimate pressure from an observed scale reading, estimate the pressure for scale reading 54 using X. Berarti kita menggunakan rumus ini, terus kita substitusikan B0 dan B1-nya. Oke, kita mulai saja. Berarti kurung 54 dikurang dengan B0, B0-nya dikurang B0 dibagi dengan B1. Oke. Nah, ini didapatkan hasil B-nya 30,77348. Baik, selanjutnya soal nomor 11.5. A study was made on the amount of converted sugar in certain process at various temperature. The data were coded and recorded as follows. Ini data temperaturnya X dan juga converted sugar di Y-nya. Kemudian untuk menjawab soal ABC, kita cari dulu nilai B1 dan B0. Untuk data-datanya yang ini sudah saya copy paste dan sudah saya jumlahkan. Yang jumlah menggunakan sum seperti sebelumnya. X dikali Y ini data ke-1 dikali data ke-1, kemudian tarik ke bawah. X pangkat 2, X dipangkatkan, baru kita tarik ke bawah juga. Untuk rata-rata ini kita pakai rumus average. Oke, gitu. Selanjutnya kita masukkan B1 seperti rumus-rumus di sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. N-nya 2, N-nya 11. Ini kita masukkan saja rumusnya. N-nya 11 kita kalikan dengan jumlah X dikali Y. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah X dikali jumlah Y. Kurung lagi, kita bagi dengan N dikali dengan jumlah X kuadrat, ini 25,6 ini. N-nya dulu kita masukkan, kita kalikan dengan X kuadrat. Kuadrat, kemudian kita kurang dengan jumlah X dikuadratkan atau dipangkatkan. Jumlah ini kita pangkatkan. Oke, kurungnya.
Oke, didapatkan hasil B1-nya 1,809091. Selanjutnya kita cari B0-nya. Untuk B0 rumusnya juga sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu rata-rata Y dikurangkan dengan B1 dikali dengan X rata-rata. Dapatkan 6,413636. Baik, kemudian kita coba menggunakan Excel dan analisis regression. Input Y-nya, input X juga. Oke, outputnya taruh di sini. Centang residual, residual plot, line plot seperti sebelumnya. Oke. Ya, sama. Nolnya 6,413636. X-nya juga 1,8091 sama. Kemudian predicted Y-nya kita coba dulu. Berarti Y-nya ini, kita Y-nya dulu ya. Y sama dengan 6,436 ini. 6,43636 tambah dengan B1 1,809 dikalikan dengan X. Ya, berarti ini Y-nya. Kemudian kita tes tadi Y-nya. Maka rumus ini B0 ditambah dengan B1 kita kalikan dengan X-nya 1. Oke, sama 8,2727. Kemudian kita coba lagi B0 ini residual ini Y dikurang Y ini dikurang dengan Y. Baik, kita langsung saja. I-nya 8,1 dikurang dengan 8,227. Ini didapatkan hasilnya minus 0,12273. Baik, kemudian soal yang B, estimate the mean amount of converted sugar produced when the coded temperature is 1,75. Oke, berarti menggunakan persamaan analisis regresi Y ini, tapi X-nya kita masukkan 1,75. Oke, langsung saja. B0 tambahkan dengan B1 dikali dengan X-nya 1,75. Baik, didapatkan yang B-nya itu 9,5794545. Baik. Kemudian yang C, plot the residual versus temperature. Oke. Kita buat residualnya ini dengan temperatur, berarti X-nya. Baik, langsung saja kita buat. Sini. Insert. Plot. Coba kita masukkan datanya. Jadi residual versus temperatur. Residual ambil datanya ini. Ya, sebentar. Oke. Kita tambah dengan X. Ambil X-nya. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Tabel plotnya antara residual dengan temperatur atau X. Oke. Selanjutnya soal nomor 11.6. In a certain type of metal test specimen, the normal stress on a specimen is known to be functionally related to shear resistance.
The following is a set of coded experimental data on the two variables. Ini data X-nya, kemudian data Y-nya. Soalnya estimate the regression line Y sama dengan B0 ditambah B1 X, kemudian estimate the shear resistance for a normal stress of 24,5. Berarti X-nya nanti yang dimasukkan ke rumus ini, rumus regresi sederhana ini, 24,5 ini kita substitusikan. Sebelum itu kita coba secara manual dulu. Pertama cari B1-nya. Sama seperti di sebelum-sebelumnya. Ini 12. Belum dikasih sama dengan 12 kita kalikan dengan jumlah X kali Y, kemudian dikurangkan dengan jumlah X dikali jumlah Y, X dikali dengan jumlah Y, kurang. Kemudian kita bagi dengan jumlah dikali dengan jumlah X pangkat 2, jumlah X pangkat 2, Oke, dikurang dengan jumlah X dipangkatkan. X kita pangkatkan dengan X. Oke, tutup kurung. Ya, didapatkan B1-nya min 0,68068. Dan B0-nya sama rata-rata Y dikurang dengan B1 dikali dengan X, rata-rata X, oke. 42, oke, dapat hasilnya 42,5818. Kita tes, oke, Excel regression untuk Y. Kita tinggal saya apa-apain, outputnya taruh di sini. Oke, residual plot, line plot. Oke, ini dapat hasilnya. Ini intercept atau B0-nya 42,5818, X-nya minus 0,680608 sama. Kemudian predicted Y-nya kita coba. Kita tulis dulu rumus Y-nya. Y sama dengan B0 42,5818 tambah dengan 0,68608. Ini minus ya. Kita kurang. Kemudian dikalikan dengan X. Oke, sekarang Y-nya, kemudian kita cek predicted Y-nya pakai rumus analisis regresi ini, tapi X ini kita pakai dengan data X ini. Dengan 1 ini dikalikan dengan X. Ya, hasilnya sama 24,9494. Residualnya ini data Y dikurang dengan hasil regresi dari predicted Y. Oke, kemudian residualnya Y kurang dengan ya, ini. Oke, sama juga 2,305. Kemudian menjawab soal B, estimate the shear resistance for a normal stress. Baik, rumusnya sama, pakai rumus regresi Y ini, tapi X-nya disubstitusikan dengan menggunakan angka 24,5. Oke, B0 kita ditambahkan dengan B1, kita kalikan dengan 24,5. Oke, baik, ini hasilnya 25,77291. Ini soal jawaban dari soal 11.6. Selanjutnya soal nomor 11.7. The following is a portion of classic data set called the pilot plot data.
in fitting equation to data by Daniel and Wood, published in 1971. The response, Y, is the acid content of the material produced by titration, whereas the regressor, X, is the organic acid content produced by extraction and washing. Ini data X-nya, data Y-nya. Kemudian ini plot the data, kita simple linear regression, graph the regression. Itu kita cari dulu nilai B1 dan B0 ya. Secara manual. Baik, B1-nya ini, data-datanya ini sudah dijumlahkan sama seperti soal-soal sebelumnya. Satunya menggunakan rumus yang sama juga. Itu jumlah N dikalikan dengan jumlah X kali Y. Bukan jumlah N, maksudnya jumlah datanya dikalikan jumlah X dikali Y. Kemudian dikurang dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y. X dikalikan dengan jumlah Y. Kemudian dibagi dengan N dikali dengan jumlah X kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah X dikuadratkan. Kita kuadratkan. Ini salah. Ini dikali. Kurang tanda. Dikali dengan jumlah X kuadrat. Oke. Didapatkan hasilnya 0,353267 dan B0. B0-nya rata-rata dari Y. Kemudian dikurang dengan D1 dikali dengan data rata-rata X. Oke, didapatkan hasilnya 31,70866. Kemudian kita cek base regression. Input Y. Oke, kita input Y-nya. Kemudian input X. Oke, outputnya di sini. Dua plot, line plot, kita centang. Oke, ya, kita cek ya, sama. B0-nya intercept ini 31,70866, B1-nya 0,35307, sama juga. Kemudian berarti Y-nya ini sama dengan B0 31,70866 ditambah dengan 0,353267 dikali dengan X. Oke. Kemudian berarti plot the data, ini sudah ada plot the datanya. Fit a simple linear regression. Coba kita kemudian graph the regression line. Kita pilih dulu change series, kita tekan garis. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat apakah sama. Ini di thread line, kemudian display equation. Terus kita lihat 0,353. Ya, sama. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 11.7. Selanjutnya, soal 11.8, a mathematics placement test is given to all entering freshmen at Smell College. A student who receives a grade below 35 is denied admission to the regular mathematics course and placed in a remedial class. The placement test course and the final grades for 20 students who took the regular course were recorded. Baik, ini data-datanya. Kemudian ada pertanyaannya, plot, find equation, graph,
if 60, ini berarti substitusi di persamaan analisis regresinya di Y-nya nanti. Baik, kita mulai aja secara manual. Ini data-datanya sudah dijumlahkan sama dengan rumus-rumus di sama seperti rumus di soal-soal sebelumnya. Itu dengan sum average ya, seperti itu. Baik, kita masukkan saja ke rumus B1-nya langsung. Untuk B1-nya ini N jumlah data dikali dengan jumlah X dikali Y, kemudian dikurang dengan jumlah X dikali Y. Ini jumlah X dikali dengan jumlah Y. Kemudian dibagi dengan jumlah N, banyak N maksudnya, jumlah N dikalikan dengan jumlah XI kuadrat atau jumlah X pangkat 2, kemudian dikurang dengan jumlah X dipangkatkan. Tutup kurung. Didapatkan hasil B1-nya 0,471065. Kemudian untuk B0-nya rata-rata Y dikurang dengan rata-rata X dikali B1. Oke, didapatkan hasilnya 32,0591. Kemudian kita analis regression. Input Y ini data Y1 sampai data 20, kemudian input X 20 juga, outputnya kita pilih di sini. Centang, residual plot, dan plot. Oke. Ya, jadi ini sama 32. B0-nya intercept 32,5051, kemudian X atau B1 0,471065. Berarti kita bisa simpulkan Y-nya B0-nya 32,50591 ditambah dengan B1-nya 0,471065 dan dikalikan dengan X. Oke, jadi ini. Kemudian kita tes predicted-nya. Predicted ini rumus analisis disubstitusikan dengan data X. Coba. Berarti B0 tambah B1 dikali dengan data X ini. Ya, betul 56. Kemudian ya, residualnya data Y dikurang dengan predicted Y. 53 dikurang dengan itu juga min 3,05914. Selanjutnya kita jawab soalnya plot scatter. Ini gambar plotnya dan graph the line, berarti kita gambar garis. Kita change, kemudian kita kasih ke sini. Oke, ini. Kemudian if 60 is the minimum of passing grade below which placement, berarti bentar kita lihat dulu apakah sama. Iya, sama. Oke, if 60 coba kita berarti yang B itu menggunakan rumus analisis regresi ini. B0 ditambah dengan B1 dikali dengan X, substitusi X-nya ini menggunakan 60. Oke. Hasilnya adalah 60,76979. Baik, itulah jawaban dari soal nomor 11.8.
Selanjutnya soal nomor 11.9. A study was made by a retail merchant to determine the relation between weekly advertising expenditures and sales. Ini X dan Y-nya, advertising cost dan sales-nya. Kemudian datanya sudah dijumlahkan dan rata-rata dari X dan Y-nya sudah dicari menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Oke, kita langsung saja masukkan ke B1. Kita mencari B1-nya dan B0. Baik. Jumlah data kita kalikan dengan jumlah X dikali Y, kemudian dikurang dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y, kemudian kita bagi dengan jumlah data lagi, jumlah data dikalikan dengan jumlah X pangkat 2 X kuadrat, kemudian kita kurang dengan jumlah X dikuadratkan. Jumlah X dikuadratkan. Ya, didapatkan B1-nya 3,220812. Kemudian kita cari B0-nya lagi. B0-nya rata-rata dari Y. Rata-rata dari Y kita kurang. Kan dengan B1 dikali X. B1 kita kalikan dengan X. Rata-rata X. Oke. Dapatkan 343,7056. Oke, ini selanjutnya kita cek menggunakan data analis. Dan input X. Ya, apakah sama? Ya, sama. B0-nya 343,7056. B1-nya juga 3,220812. Baik, selanjutnya plot a scatter ini scatter diagram, kemudian find the equation. Baik, jadi karena sama, kita tes dulu ya. Karena sama dulu, berarti B0 343,7056 tambah 3,220812 dikali dengan X. Berarti ini analisa regresinya. Oke, sama tidak. Straight line. Oke, kita lihat sama. Kemudian kita tes predicted Y-nya, masukkan rumusnya. Itu B0 dikurang dengan ditambah dengan B1 dikalikan dengan X. Oke, sama 472,51. Kemudian kita cek residualnya juga dengan Y kurang dengan analisis regresi dari data X pertama ini atau predicted Y. Oke, sama residual Y-nya. Kemudian estimate the weekly sales when advertising cost R35. Oke, berarti yang Y-nya ini rumusnya menggunakan analisis Y yang ini, yang B0 ditambah B1 dikali dengan 35. Kita substitusi 35 ke X-nya. Oke, didapatkan hasilnya 456,434. Kemudian plot the residual versus advertising cost. Baik. Oke. Kita buat plot. Kita buat ini. Select data. Kita kasih nama. Ini adalah residual.
Sebentar ya, pindahkan dulu. Oke, kita edit lagi. Jual ini masih untuk X-nya itu advertising cost, kita blok. Kita blok. Ini begini ya, literature versus advertising cost. Bisa juga kita ubah ke scatter. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya soal nomor 11.10. Ini yang Y years-nya kita anggap X, kemudian yang Z dollars-nya kita anggap Y. Ini datanya diambilnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Oke, kita cari langsung saja cari B1-nya. Satu itu jumlah N, kita kalikan dengan jumlah X dikali Y, kemudian dikurangkan dengan jumlah X dikalikan jumlah Y, kemudian dibagi dengan jumlah N, jumlah data N, dikalikan dengan jumlah X pangkat 2, kemudian dikurang dengan jumlah X dipangkatkan 2. Oke. Mendapatkan hasilnya minus 303,214. Untuk B0-nya kita cari juga. Rata-rata Y dikurang B1 dikali dengan rata-rata X. Oke, rata Y dikurang dengan B1 dikali dengan X. Atau rata-rata X dikurang B1 dikali B1. Oke, didapatkan hasilnya 6451,31. Selanjutnya kita data analis, regression, kita tarik garis input Y, Y-nya X, kita ambil juga X-nya. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini B0-nya sama 6451,31, B1-nya juga minus 303,214. Jadi kita simpulkan ini-nya adalah B0 ditambah dengan B1-nya minus 303,214. Oke. Dikali dengan X. Oke. Selanjutnya kita tes predicted Y dan juga residualnya. Oke. Kita coba yang predicted Y-nya, yaitu persamaan analisis regresi. Yang Y ini kita masukkan data X pertama. Baik, saja B0 ditambah dengan B1 dikalikan dengan X. Oke.
ya sama 6138,095. Kemudian Y residual ini sama seperti soal-soal sebelumnya, hasil analisis regresi ini atau Y ini dikurang dengan hasil analisis regresi. Oke, baik. Y data pertama kita kurangkan dengan predicted Y ini. Oke. Dapatkan hasil 211,9048. Oke, berarti sudah sama. Baik, selanjutnya soal nomor 11 ke-11. The thrust of an engine Y is a function of exhaust temperature X dalam Fahrenheit. When other important variables are held constant, consider the following data. Ini datanya. Kemudian plot the data, fit a simple linear regression to be data, and plot the line through the data. Oke. Baik, mari kita mulai. Ini datanya sudah saya jumlahkan. Kemudian sudah rata-rata X dan Y, X dikali Y, X dikali Y, kemudian tarik ke bawah. X pangkat 2 ini X dipangkatkan 2, kemudian ditarik ke bawah juga semuanya. Baik, langsung saja kita masukkan. Saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Bisa seperti rumus sebelumnya. Jumlah data dikalikan dengan jumlah X dikali Y, kemudian dikurang dengan jumlah X dikali jumlah Y, X dikalikan dengan jumlah Y. Setelah itu kita bagi dengan jumlah data dan jumlah X kuadrat kali dikurang dengan jumlah X dipangkatkan 2. Oke. Ini keluar. Oke. Dapat hasilnya 3,652862 untuk B1. Kemudian untuk B0 rata-rata Y dikurang B1 dikali dengan jumlah rata-rata X. Y kita kurang dengan dikali dengan B1. Oke. Didapatkan hasilnya minus 1847,63. Coba kita lihat lagi. Oke. Sama. Kemudian kita cek pakai data analis. Analis regression dan input Y-nya. X. Outputnya di sini. Residual centang, residual plot, line fit plot dicentang. Kemudian oke. Ya, dapat hasilnya B0-nya 3,652862. Kemudian untuk B1-nya B0-nya 1847,63 juga sama. Kemudian plot the data untuk jawab. Ini plot the data, ini the data, fit a simple integration to data and plot the line through the data. Kita kasih garis. Oke. Kemudian kita lihat. Oke, ini persamaan Y-nya kita coba juga. Karena ini sama, kita buat persamaannya. Y sama dengan B0.
847,63 ditambah dengan 3,65286 dan kita kalikan dengan X. Oke, semuanya. Dan kita lihat predicted-nya dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu B0 kita ditambah dengan B1 dikalikan dengan data X pertamanya ini kan 1760. Kita lihat apakah ya hasilnya sama. Kemudian dari residual Y dikurang dengan hasil analisis ini atau predicted Y dari data X pertama. Oke, kita coba juga. Jadi Y-nya 300 kita kurang dengan 176 kurang dengan 4581403 ini. Oke. Ya sama, ini adalah 1,403. Baik, itu jawaban dari soal nomor 11.11. Baik, selanjutnya soal nomor 11.12. A study was done to study the effect of ambient temperature X on the electric power consumed by a chemical plant, Y. Other factors were held constant, and the data were collected from an experimental pilot plant. Ini datanya Y, kemudian X. Oke, ini sama seperti sebelum-sebelumnya, X dikali Y itu data X pertama, Y pertama, kemudian X pangkat 2 itu X dipangkatkan 2, kemudian tarik ke bawah 3 sama seperti sebelumnya. Summary ini ya. So, kemudian average rata-rata ya sama. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya di B1 sama dengan ini kita menggunakan N jumlah banyak data dikalikan dengan sejumlah X dikali Y, kemudian kita dikurang dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y. Kemudian kita bagi dengan N, banyak data lagi. Oke, dikali dengan jumlah X pangkat 2, X kuadrat. Dan kita kurangkan dengan jumlah X dipangkatkan 2, ini jumlah X kita pangkatkan 2. Oke. Didapatkan B1-nya 1,383944882 dan B0 itu rata-rata dari Y dikurangkan dengan B1 dikali dengan X. Rata-rata X. Oke. Ini didapatkan hasilnya 218,2547628. Kemudian menggunakan metode Excel, Y, input X, output, sudah plot centang. Ini dapat hasilnya. Plot the data, ini ada plotnya. Kita ubah ini aja. Kemudian kita cek sini untuk B1-nya dan B0-nya. B0-nya di sini 218, di sini dari fungsi Excel-nya juga sama 219,257, kemudian B1-nya 1,383. Berarti bisa kita simpulkan Y-nya adalah B0 218,254 7628 tambah dengan B1-nya 1,383944882. Baik, ini untuk Y-nya. Kemudian kita bisa cek predicted Y-nya.
menggunakan rumus regresi ini disubstitusikan X-nya dari data X pertama. Oke, masukkan saja. Dengan B0 ditambah dengan B1 dikalikan dengan data pertama. Oke, 255, 613 ya sama. Kemudian untuk residualnya itu predicted Y yang ini kita kurangkan dengan nilai Y. Coba ya. Oke, dengan 250 kurang dengan ya. Dan untuk soal yang C, predicted power consumption for an ambient temperature of 65 derajat Fahrenheit. Oke, kita berarti substitusikan 65 ke dalam persamaan regresi Y ini. Baik, kita langsung masukkan saja. Y berarti B0 ditambah B1 dikalikan dengan 65. Oke, mendapatkan hasilnya 308,2112. Itulah jawaban dari soal nomor 11.12. Selanjutnya soal nomor 11.13, soal terakhir, a study of the amount of rainfall and the quantity of air pollution removed produces the following data. Ini datanya. Untuk X dan Y sudah di copy paste, kemudian X dikali Y dijumlahkan, dikalikan data X pertama dikali data Y pertama, kemudian ditarik ke bawah. Ini. Oke, kemudian X pangkat 2 juga, X pertama baru kita tarik ke bawah. Untuk jumlah sama, rata-rata sudah sama seperti sebelumnya. Oke, kita masukkan ke rumusnya saja. Oke. Untuk yang pertama, jumlah banyak data itu dikalikan dengan jumlah X dikali Y. Kemudian dikurangkan dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y, kemudian dibagi dengan banyak data dikali dengan jumlah X pangkat 2. Oke, kemudian dikurangkan dengan jumlah X dipangkatkan 2. B1-nya minus 6,32399. Dan untuk B0 masukkan saja ke rumus, rata-rata Y dikurang dengan B1 dikali dengan rata-rata X. Dapatkan B0-nya 153,1755. Jadi kita cek apakah sama. Equation sama seperti sebelumnya, Y dan yang X output residual centang saddle plot line plot. Oke, kita lihat apakah sama ya. Sama di sini B1-nya minus 6,32399. Di sini juga B0-nya begitu juga 153,1755. Kemudian ini plotnya. Jadi kita bisa simpulkan Y-nya sama dengan B0 153,1755 ditambah dengan minus 6,32399. Oke, itu begini dikali dengan X. Untuk Y-nya kita coba untuk predicted Y-nya ini menggunakan rumus regresi ini disubstitusikan data X pertama. Kita contohnya kita klik saja B0 ditambah dengan B1 dikali dengan data X pertama
sama 125,9823 hasilnya. Nah, kemudian untuk residualnya, Y dikurang predicted Y ini, data Y pertama kurang dengan predicted Y-nya ini. Oke, dapatkan hasilnya 0,01, sama juga. Kemudian soal yang B, estimate the amount of particle removed when the daily rainfall is X sama dengan 4,8. Berarti kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya. Oke, baik. B0, B0 kita tambahkan dengan B1, kemudian dikali dengan 4,8. Ini seharusnya 4,8. Oke, ini hasilnya 122,8204. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.